perkenalkan, nama saya Nabila Dusa Fitri dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sumber daya manusia di industri perbankan dan layanan keuangan. Dan saya di sini akan berperan sebagai Direktur Sumber Daya Manusia. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Teman-teman sekalian, perbankan dan layanan keuangan adalah bagian dari ekonomi modern, di mana di balik proses pengumpulan dana masyarakat, penyaluran kredit, pengelolaan risiko, sampai transaksi digital, semuanya itu bergantung pada satu pilar utama. Apa? Yaitu manusia. Sumber daya manusia adalah penggerak di balik layar. Jadi mereka itu bukan cuma sekedar operator sistem, melainkan itu mereka bagian dari keberhasilan suatu organisasi. Karena secanggih apapun sistem perbankan yang kita miliki, tanpa adanya sumber daya manusia yang kompeten, itu semua gak akan pernah berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, membangun strategi sumber daya manusia adalah kebutuhan yang penting dan sangat strategis. Rumusan masalah. Yang pertama, menjelaskan mengapa SDM penting dalam sektor ini. Kedua, bagaimana menyusun struktur yang efisien. Ketiga, langkah efektif mendapatkan SDM berkualitas. Keempat, apa aja sih yang dibutuhkan untuk peningkatan kompetensi. Kelima, kontribusi SDM dalam inovasi dan kualitas layanan. Hubungan SDM dan perbankan. Sektor keuangan itu bukan hanya soal angka, ini soal kepercayaan, layanan, dan pengelolaan risiko. Semua itu dijalaninya sama manusia. Dalam dunia perbankan, modal dan teknologi emang sangat penting. Tapi sebenarnya keberhasilan itu sangat ditentukan oleh kompetensi, profesionalisme, dan integritas dari sumber daya manusianya sendiri. Karena tanpa SDM yang handal, dana masyarakat tuh bisa salah kelola. Bahkan inovasi teknologi bisa gagal juga diterapin, dan kepercayaan publik pastinya bisa runtuh. Selanjutnya, struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional ini merupakan suatu model pengelolaan organisasi yang mengelompokkan karyawan berdasarkan bidang, keahlian, atau fungsi kerja tertentu seperti keuangan, pemasaran, operasional, audit, dan sumber daya manusia. Dalam struktur ini tuh masing-masing fungsi atau divisi dipimpin oleh seorang manajer fungsional yang bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja dan pelaksanaan tugas-tugas dalam bidangnya. Nah, adapun keunggulan dari struktur organisasi fungsional. Yang pertama adalah efisiensi operasional. Jadi, pembagian kerja berdasarkan spesialisasi memungkinkan banget untuk perusahaan menekan biaya operasional, meningkatkan produktivitas, serta ngurangin pekerjaan yang nggak diperluin. Kedua, kemudahan pengawasan dan evaluasi. Struktur itu memungkinkan banget untuk manajer fungsional melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja secara terfokus dan akurat sesuai dengan bidang tanggung jawabnya masing-masing. Ketiga, peningkatan kompetensi melalui spesialisasi. Jadi karyawan itu bisa memperoleh pelatihan dan pengembangan keahliannya itu yang lebih spesifik. Jadi sehingga kompetensi mereka meningkat seiring berjalannya kebutuhan industri, termasuk dalam menyesuaikan diri terhadap regulasi dan teknologi yang semakin berkembang. Keempat, koordinasi internal yang efektif dalam divisi. Karena tiap divisi terdiri dari individu-individu yang memiliki keahlian serupa, koordinasi internal dalam divisi menjadi lebih cepat dan efisien. Nah, untuk yang menjadi tantangannya sendiri adalah koordinasi antar divisi, respon lambat terhadap perubahan. Selanjutnya ada contoh struktur organisasi fungsional, sumbernya dari OJK. Nah, untuk strategi rekrutmen, yang pertama ada employer branding dan budaya organisasi, di mana membangun citra perusahaan sebagai tempat kerja yang profesional dan adaptif itu bisa meningkatkan kualitas kandidat yang tertarik. Kedua, pemanfaatan teknologi dan sosial media. Perekrutan berbasis digital melalui platform seperti LinkedIn,
Portal Carrier dan sistem ATS ditandai sebagai kebutuhan untuk menjangkau talenta yang lebih relevan, dan penggunaan AI dalam proses seleksi juga mempermudah pencocokan kandidat dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Ketiga, rekrutmen berbasis kompetensi dan budaya. Rekrutmen yang menguji kesesuaian terhadap budaya dan kompetensi teknis kunci memastikan kualitas kandidat. Rekrutmen yang menekan budaya dan pengalaman kandidat berdampak positif terhadap hasil jangka panjang. Pelatihan dan pengembangan. Nah, pengembangan SDM nggak berhenti di tahap rekrutmen, tapi kita punya 3 program inti, yaitu pelatihan keuangan dan akuntansi. Jadi fokus pada peningkatan ketelitian dan akurasi dalam menyusun laporan keuangan. Kedua, pelatihan digitalisasi keuangan, menyiapkan pegawai menghadapi era teknologi nih seperti core banking system, cloud accounting, dan keamanan data. Ketiga, pengembangan kompetensi teknis dan soft skill. Jadi kita meningkatkan kemampuan analitis, problem solving, dan kemampuan interpersonal mereka. Investasi pada pelatihan bukanlah beban, melainkan jaminan masa depan organisasi kita. Selanjutnya, peran SDM. Yang pertama adalah inovasi dan budaya. Jadi kita membangun budaya kerja adaptif dan inovatif. Kedua, knowledge sharing, berbagi praktik terbaik dan data analitik. Ketiga, sistem reward, kinerja diukur dengan KPI dan penghargaan. Kami menerapkan sistem penghargaan berbasis Key Performance Indicator yang adil dan transparan supaya karyawan tahu bahwa kinerja mereka diakui dan dihargai. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita tarik teman-teman adalah sumber daya manusia atau SDM memiliki fungsi yang sangat penting dalam mendukung kesuksesan dan keberlanjutannya aktivitas industri, perbankan, dan sektor layanan keuangan. Hubungan antara dunia perbankan dan SDM itu benar-benar bersifat saling menguntungkan, di mana keberhasilan layanan keuangan sangat ditentukan oleh kualitas, keahlian, dan integritas dari SDM yang mengelola. Sekian dari saya. Maaf apabila ada salah kata dan banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.